aku ingin balik lagi ke pertanyaan mengenai fashion. Yes. Di artikel ini tuh menarik, ternyata Gigi tuh nggak suka pakai, bener nggak sih nggak suka pakai sepatu terlalu tinggi ya? Atau Sekarang. nggak? Yes. Ya. Karena Jadi itu sebenarnya dari dulu juga kalau jalan-jalan gitu ya, kalau misalnya kita lagi ke mall atau kemana, aku tuh bukan yang pakai high heels gitu ya. Maksudnya bukan yang tinggi banget. Biasanya tuh kalau pakai misalnya pump gitu ada haknya sedikit, karena kan aku tinggi banget ya alias. Jadi pengennya tuh selalu pasti ada sedikit lift sedikit gitu. Cuman kalau yang tinggi banget itu semenjak hamil gitu, jadi lebih cepat pegel gitu. Kalau misalnya pun kerja harus pakai heels tuh pasti bawa sendal cadangan. jadi heelsnya dipakai cuma buat kalau naik panggung atau syuting. Iya gitu. Turun lepas naik lagi. panggung turun gitu. Kayaknya tuh keseimbangannya tuh menurut belum balik lagi gitu. Kalau lama juga ya balik-balik. Cuman maksudnya kayaknya tuh kalau misalnya pakai terlalu tinggi tuh kayak takut jatuh, takut ini, takut itu gitu. Kita pengen tahu juga desainer lokal. Desainer lokal favorit Gigi untuk saat ini siapa aja, Gi? Itu banyak banget. Top 3 yang muncul di kepala. Tunggu ya, tiba-tiba banyak tapi tiba-tiba hilang. karena emang sering gitu, aku tuh suka cari-cari. Peggy, aku suka Peggy. Sabto, terus Om Bian, terus Major Minor aku suka. Tiba-tiba lupa, tapi aku banyak juga sih baju-baju lokal. Pokoknya setiap ada baju lokal yang lucu tuh aku selalu suka gitu, nyari-nyari yang baru. Toton aku suka. Oke. Ya banyak lagi sih. Gi, kamu merasa berubah nggak sih gaya berpakaian kamu sebelum punya anak dan sesudah punya anak sekarang? Enggak juga sih, nggak jauh beda sih sebenarnya. Karena aku suka banget pakai legging hitam, terutama dari dulu banget gitu. Kayak legging hitam itu udah kayaknya ada satu lemari itu ya, kayak bagian gitu khusus legging gitu. semua. Isinya legging semua gitu. Jadi aku tuh dari dulu suka legging itu, nggak pernah berubah. Terus aku nggak suka pakai baju yang ketat bagian atasnya. Itu juga dari dulu. Nggak jauh berubah sih sebenarnya. Mungkin sekarang lebih tergantung, lebih fungsional kali. Kalau misalnya kita lagi bawa anak gitu, terutama waktu Avatar masih bayi gitu, setelah punya anak, carinya yang ada kancingnya lah, apa yang nggak ribet lah. Bawa anak nggak suka ada yang, kalau dulu mungkin suka pakai kalung, pakai apa, sekarang ribet gitu Nyangkut kayaknya. nanti pas gendong Nyangkut pas gendong apalah Iya. gitu. Jadi lebih yang praktis gitu. Oke. Kalau Raffi sendiri sebetulnya nggak pernah ikut campur tuh dalam kamu berdandan, nggak, membebaskan, suka-suka. Suka-suka. Gitu. Iya. Seneng ya. Alhamdulillahnya dia kadang-kadang kalau misalnya dia disuruh milih, misalnya aku bagusan yang ini apa yang ini, dia pun tidak bisa melihat perbedaannya gitu. Jadi ya alhamdulillah banget. Kamu banget tadi kayak ya udahlah apa aja lah gitu. Makanya kadang-kadang dia tuh nggak mengerti kalau perempuan gitu tuh nggak bisa secepat laki-laki gitu, karena kita kadang-kadang malamnya udah mempersiapkan baju nih, kok pas dipakai kok nggak bagus ya, kita kan harus nyari lagi gitu kan. Jadi pasti lama banget gitu. Aku tuh bisa lama banget, karena kalau misalnya pergi dalam keadaan apa ya, kita kok kayaknya nggak serk gitu sama bajunya gitu, sama outfitnya hari itu, sepatunya apa gitu, itu kayaknya tuh kayak kesel gitu. Iya. Rasa percaya diri tuh beda gitu ya, kayak nggak balance. Bener. Aduh, kesel banget gitu. Kayak, gue kayak apa yang salah gitu. Kayak ini tuh kayaknya kurang gimana gitu. Berarti on a normal basis, kamu kalau berdandan mempersiapkan diri mau pergi gitu, perlu berapa lama? Tergantung. Kalau kita dapat bajunya cepat, bisa cepat. Kalau dapat bajunya lama, ya lama, bisa lama gitu.
Ya mungkin setengah jam sampai sejam kali ya, sama mandi. Kalau Oke make up lah. ya oke lah gitu. Kalau misalnya, karena kalau make up itu aku biasanya di mobil, jarang make up di rumah. Terus paling ngeringin rambut, bikin rambut, terus pakai baju terus jalan. Oke. Kalau Raffi butuh berapa lama dia berdandan? 5 menit. Pakai baju yang dari paling atas ya. Nah, itu juga aku mau tanya. Kan Raffi nggak ngatur kamu mau pakai baju apa dan dandanan kamu. Kalau kamu ngatur dia nggak, Gi? Atau dia suka nanya nggak ke kamu? Lumayan kalau dia suka, kalau itu suka aku siapin bajunya, aku pasang-pasangin dulu, di mix and match dulu, ini hari ini pakai baju ini gitu. Terus kalau beli baju juga aku yang pilihin gitu, jadi semuanya. Kalau masa sekarang kan nggak bisa ke mall ya, biasanya kalau gitu, kalau aku ke mall, aku misalnya aku cari-cari sesuatu, aku pasti cariin buat dia juga. Senang gitu kayak ngedandanin gitu, kayak ini bagus kayaknya buat Raffi, atau ini itu nanti pakainya ini. Dia juga kalau misalnya lagi tiba-tiba, dia bukan orang yang kayak mau berdandan gitu. Dia tuh bukan orang yang duh kayaknya matching-matchingin baju gitu, enggak. Cuman kadang-kadang kayak mungkin setahun sekali, setahun 2 kali, tiba-tiba dia tuh mungkin ngelihat siapa gitu, waktu itu tiba-tiba dia lihat Tony Stark gitu pakai kacamata. Gitu. Terus tolong dong cariin aku kacamata kayak gitu misalnya, kayak gitu, atau tolong dong aku tuh pengen kayak gini deh, coba tolong cariin kayak gitu. Jadi tapi itu mungkin dalam setahun cuman beberapa kali aja. Oke. Kalau untuk Lebaran, apakah Gigi, Raffi, Avatar, dan keluarga juga punya tradisi untuk nyiapin baju khusus? Ya nih, aku tuh bingung ya tahun ini galau banget, karena biasanya setiap tahun itu selama aku udah nikah, itu tuh aku tuh suka nyiapin baju Lebaran gitu buat sekeluarga, dan keluarga inti keluarga aku dan keluarga intinya Raffi gitu. Aku tuh suka cari-cari baju Lebaran yang sama gitu, atau ya gitulah. Nah tahun ini kan galau ya, kalau kita beli baju Lebaran juga mau pakai kemana? Pakai di rumah. Iya sih, bisa lah. Paling nggak ada fotonya ya itu bisa dipikirkan. Cuman dia masih bingung gitu, aku masih gimana ya gitu tahun ini. Biasanya tuh udah dari awal bulan puasa tuh udah mulai lihat-lihat, cari-cari, udah mulai pesen-pesen mau bajunya kayak gimana, mau pakai baju siapa, kayak gitu-gitu. Aku dapat insight dari Erika tuh, dia kirim message, katanya tanya juga dan bahas mengenai transformasi tubuh. Emang Gigi mengalami transformasi tubuh? Transformasi nggak terlalu juga sih. Aku tuh dari dulu tuh memang dari kecil bukan tipikal orang yang, aku lahir tuh 4 kilo ya, gede gitu. Dan dari kecil sehat gitu. Maksudnya bukan yang gimana, tapi maksudnya nggak pernah yang kecil gitu. Nggak pernah kecil. Jadi ya udah segini-gini aja. Waktu hamil juga ya gede, dan aku tuh memang yang gede tuh di bagian yang di atasnya gitu. Jadinya ya gitulah, segitu-gitu aja sih sebenarnya. Bagus dong. Kalaupun turun juga nggak, kalaupun turun nggak pernah sampai yang ceking banget gitu, nggak gitu. Oke. Gi, setelah pandemi, apa yang akan dilakukan pertama kali oleh Gigi? Pergi ke mall. Berarti tantangan terberat dari pandemi ini adalah jalan-jalan ke mall di rumah. Ya. Tapi ternyata nggak seburuk-buruk itu juga sih gitu, di rumah aja tuh nggak seburuk-buruk itu juga. Alhamdulillahnya tuh aku tuh di rumah rame ya. Terus di sebelah rumah aku itu aku jadiin base camp buat orang-orang kantor aku. Dan mereka tuh banyak juga yang dari mereka yang akhirnya memutuskan ya udah deh gue, ini apa sih sebentar ada yang nyangkut. Memutuskan untuk gue di rumah aja, bukan di rumah aja tapi di kantor aja. Mereka benar-benar tinggal di kantor gitu, tinggal di base camp. Jadi rame terus rumah aku tuh, alhamdulillah. Jadi kalau bosen kesana kesini, terus bisa jadi lebih sering nonton drakor. Dari yang ya dari dulu suka masak sih, cuman akhir-akhir ini setelah menikah tuh nggak ada waktunya. Sekarang jadi bisa nyobain masak ini, masak itu, itu gitu. Jadi seru juga sih sebenarnya. Oh gitu. Kamu tuh dari dulu suka masak, Gi?
Suka dong. Ih, hebat amat. Berarti bentar lagi Seneng gitu. bisnisnya ini dong, kuliner bertambah. Nggak, kalau bisnis kuliner tuh sempat ada kemarin, ada beberapa gitu. Raffi juga ada. Cuman nggak pernah emang masak sendiri, karena ya kan masaknya tuh kan masak rumahan gitu ya, bukan masak buat jualan. Itu kayaknya udah belum kepikiran sih kalau buat masak harus masak sendiri terus jualan gitu. Belum. Gi, tadi kan juga kamu mengakui itu, kamu punya beberapa bisnis yang dijalankan, Raffi juga, maupun kalian bersama-sama. Apa yang Gigi pelajari, mungkin banyak nih yang nonton Brunch with Beef di Bazar Indonesia kali ini, atau nanti akan kita tayangkan di YouTube-nya Bazar Indonesia, yang juga wirausahawan muda, seperti kamu sama Raffi. Apa pelajaran terbesar yang kamu pelajari dari pengalaman berbisnis selama ini? Kalau pengalamannya adalah yang namanya bisnis itu kayaknya tuh orang, menurut aku dulu ya, kayaknya ya, stigma orang tuh yang namanya berbisnis kayaknya tuh sukses gitu, bener nggak? Kayaknya tuh kalau orang awam tuh kayaknya, wah lu punya bisnis gitu ya kan, wah Keren banget, kayaknya keren gitu, kayak wow gitu. Nah, buat yang mau mulai berbisnis, jangan pernah beranggapan yang namanya bisnis itu adalah untung dan sukses gitu, karena yang namanya bisnis itu ya usaha juga, sama kayak orang kerja gitu. Jadi ya memang harus disiapin yang mentalnya dulu gitu. Yang namanya bisnis tuh kayaknya nggak bisa kita cuman mau enaknya doang, kayak mau untungnya doang. Yang rugi, namanya rugi tuh juga pasti ada gitu. Yang namanya dibohongin orang tuh pasti banyak. Yang namanya jatuh tuh pasti banyak. Makanya kayak suka bingung gitu ngelihat kalau misalnya berita gitu kayak Raffi Ahmad gitu, kayak keluarga Raffi Ahmad punya bisnis banyak, sukses. Ya gitu. Yang namanya bisnis banyak, pikiran lebih banyak, usahanya juga lebih banyak, dan belum tentu untung semua gitu. Jadi kayaknya tuh kayak jangan pernah salah kaprah gitu. Kayak kalau namanya bisnis itu kayaknya sesuatu yang wow. Bisnis sama, usahanya sama semua orang. Jadi jangan pernah berharap kalau namanya awal, ya ada ya orang yang blessed gitu dengan bisnis pertama langsung sukses, langsung ini, langsung. Tapi nggak semuanya. Jadi memang harus disiapin mentalnya dulu yang namanya bisnis. Dan dedikasinya apa semuanya. Itu sih yang aku pelajarin. Yang kedua juga memang harus konsisten, yang namanya bisnis. Konsisten dan realistis pada saatnya ya. Di saat itu udah nggak bisa. Ya, konsisten tuh dalam arti ya usaha terus, tapi ya kita harus lihat realitanya juga sih sebenarnya. Kira-kira gimana ini? Apakah kita harus cari bisnis yang baru atau gimana? Itu harus banyak-banyak belajar, dan kayaknya nggak bisa. Dan bisnis itu kan nggak by the book gitu, jadi kayak nggak bisa kita terapin. Misalnya aku punya bisnis, aku tuh gini deh, ngerjain ini, terus nanti kalian ngikutin punya bisnis ini, ngikutin caranya begini, nggak kayak gitu juga gitu. Jadi benar-benar baca buku, tanya orang, insting juga sih. Semuanya tuh kayak mix and match jadi satu. Berarti sebagai bisnismen, sebagai wirausahawan itu harus lebih sensitif membaca situasi ya, dan pengalaman setiap orang itu beda-beda gitu ya, Gia. Beda-beda, nggak bisa dipukul rata gitu kayak semua bisnis harus gini, harus gitu, dan harus untung tuh nggak kayak gitu. Ada dua hal yang aku mau tanya dan bahas sama Gigi sebelum kita tutup. Komentar yang nonton tuh tadi pada saat kita membahas transformasi tubuh, banyak yang komentar kamu sekarang lebih kurus dibandingkan beberapa waktu lalu. Masa sih? Masa sihnya gimana? Coba diulang. Masa sih? Nah, Gi, yang aku pengen tanya juga adalah ini, Gi. Kan kamu sama Raffi itu hidup di mata publik sebagai salah satu pesohor yang cukup dikagumi dan banyak panutan dari orang. Masya Allah. Pemberitaan kan nggak selalu baik terus ya, Gi ya. Apa yang kamu lakukan untuk membatasi diri terhadap tempaan atau pemberitaan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kenyataan? Nggak usah dibaca. Jadi lo sama sekali membatasi diri untuk membaca berita mengenai lo atau Raffi? Iya.
Ya, yang namanya kalau berita, kalau namanya komen itu gak pernah aku baca sama sekali ya. Komen, ya apapun itu nggak pernah aku baca. Terus kalaupun berita gitu, pasti kan ada aja yang bocor lah, apa tiba-tiba ada yang nanya lah, inilah itulah. Tapi ya dengan cara meminimalkan diri untuk nggak cari tahu, nggak Google, terus nggak kayak kanal-kanal berita itu tuh tadinya kan misalnya kayak ada di beberapa di sosial media ada, itu udah aku outin gitu. Jadi mendingan nggak usah tahu. Jadi kayak aku tuh selalu merasa tuh aku tuh punya bubble sendiri. Jadi kayak aku tuh nggak tahu, nggak peduli juga orang ngomongin apa gitu. Tuh, boleh ditiru tuh ya. Kita batasi diri apa yang kita lihat mata. Bener. Supaya hati kita tetap benar. Ya, Gi ya. Betul. Terakhir, Gi, apa yang paling kamu kagumi dari Raffi? Kerja keras. Pekerja keras ya. Dia kayaknya kepalanya sama sininya tuh kerja banget gitu. Sedangkan ya kalau boleh jujur aku mah jauh lebih malas lah daripada dia gitu. Banyak belajar lah, itu yang banyak belajar dari dia. Gimana caranya dalam keadaan apapun, mau capek apapun, kurang tidur apapun, kalau yang namanya udah kerjaan nomor satu, tanggung jawabnya nomor satu. Mungkin bukan kerja keras, tanggung jawab sih. Dalam segala hal yang namanya kerjaan, keluarga tuh tanggung jawabnya nomor satu. Oke. Gigi, thank you banget. Kamu sama-sama sudah ngobrol di Jam Brunch sama aku dan Bazar Indonesia. Jangan kapok kalau diajak Bazar lagi, ya. Iya dong. Nanti ya setelah pandemi ini ya. Iya. Kita brunch beneran gitu ya. Brunch beneran. Kita mau bilang terima kasih sama tim kami yang sudah bantu mengkoordinasi, sama teman-teman yang nonton. Semua pada nanyain tuh, Gigi udah dicariin sama anaknya, udah kedengeran suaranya di belakang. Kedengeran ya? Salam buat thank you banget. Iya, nanti aku salamin. Ya. Nanti aku salamin. Oh, dia datang. Hai. Salam kenal. Kita lagi mau buka puasa, dia lagi puasa setengah hari. Aduh, hebat amat. Iya, dia lagi belajar puasa sampai nanti azan zuhur. Terus nanti dia makan. Terus nanti dia puasa lagi sampai maghrib. Oh, hebat deh. Oke lah, kalau gitu aku nggak akan ganggu lagi. Gi, thank you ya sayang ya. Iya, aku juga terima kasih. Thank you Bazar. Thank you semua yang udah nonton. Thank you Kakak Dave. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat sejauh. Bye.